Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين Azza wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Tentunya pujian dan rasa syukur kita hendaknya kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kurang sedikit pun nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya, yang justru nikmat itu semakin membuat kita khawatir, Pak. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma latus'alunna yawma idzin Anil na'im. Kemudian nanti latus'alun lam taukid, nun taukid. Ada dua pengkuatnya. Taukid itu apa? Untuk pengkuat. Lam di situ, lam di awal itu lam taukid. Nun yang ditasdid di akhir latus'alunna, nunun taukid. Artinya enggak main-main. Pasti akan ditanya, pasti. Allah memakai dua huruf penguat di situ. Tsumma latus'alunna yawma idzin. Kelak pada hari itu anin na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apa ayat itu enggak membuat kita khawatir, kita ketakutan gitu? Mungkin hal yang sama yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam khawatirkan, sehingga beliau salat hatta tawaramat qadamah. Beliau salat malam sampai tawaramat qadamah, sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, afala akuna abdan syakura, apakah salah kalau saya bersyukur? Nikmat yang Allah berikan kepada saya begitu banyak. Mungkin hal ini juga yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab ketika bertanya kepada anaknya. Anaknya datang, Abdullah ibnu Umar datang kepada ayahnya. Maka Umar bertanya kepada Abdullah, urusan pribadi atau urusan agama? Ketika urusan agama, urusan pemerintahan, dia biarkan semua fasilitas itu ada di situ. Tapi kalau urusan keluarga, urusan pribadi, semua lampu, semua fasilitas itu disingkirkan, Pak. Karena ini urusan keluarga.
Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im, karena takut bahwa nikmat itu akan ditanya. Kalau nikmat itu dibuat kepada hal yang tidak semestinya, celaka kita, sengsara kita. Dan kita setiap hari bertambah nikmatnya, bukan berkurang, bertambah. Bertambah umur berarti bertambah nikmat. Bertambah usia berarti bertambah nikmat. Maka pertanyaan pasti akan lebih banyak. Mungkin hal itu juga yang membuat Abdurrahman bin Auf sampai tidak jadi memakan menu buka puasanya yang sederhana, karena ingat bagaimana dia dikelilingi nikmat, sementara Ja'far bin Abi Thalib, Mus'ab ibn Umair, mereka berdua wafat dan tidak memiliki harta sebanyak Abdurrahman bin Auf. Sementara Abdurrahman bin Auf bergelimang harta. Abdurrahman bin Auf mengatakan, mereka berdua lebih baik daripada saya, tapi mereka tidak memiliki harta yang banyak seperti saya. Mungkin itu yang membuat takut, Pak. Karena summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kalian akan ditanya setiap sen, setiap kesempatan, setiap waktu, setiap hal apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya, Allah akan tanya. Ya. Maka manfaatkanlah semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka jadikanlah apa yang Allah berikan dari perkara dunia. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Carilah daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Meskipun engkau jangan sampai lupa perkara duniamu. Dan semoga hadirnya kita di sini Allah hitung sebagai salah satu upaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, karena kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu, kita diberikan kecukupan, kita diberikan kesehatan, dan kita hadir di sini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, la li ghairi, bukan untuk selainnya, bukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Niatkan itu, Pak. Bukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Harus dari rumah seperti itu, jangan. Bukan untuk selain Allah Azza wa Jalla, tapi hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka jenengan akan beruntung, ya, akan beruntung. Kita lanjutkan kitab kita, Kitab Tauhid. Monggo diwaos, Pak. Anda pilih mana, Bang? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa fi hadithikum wa taifah. Wa ta'ala anhu inda muslimin wa ju'ila turbatuha lana tahuran ila lam najidil ma'a. Wa an aliyin inda Ahmad wa ju'ila turabun li tahuran.
Intinya di sini bab tayamum menjelaskan bahwasanya hukum secara umum debu itu suci dan setiap tanah itu suci kecuali beberapa keadaan. Sebagaimana di awal Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan la yu'tahunna ahadun qabli." Yang tidak diberikan siapapun sebelumku, salah satunya wajulat liyal ardu tahuran wa masjidan, atau masjidan wa tahuran. Allah jadikan seluruh bumi itu masjid dan bisa kita pakai sholat kecuali beberapa tempat. Yang pertama tentu adalah tempat itu najis. Maka secara umum tanah itu suci kecuali apa? Tempat itu najis. Dalilnya apa? Buktinya ketika ja'al a'rabi atau fabala indal masjid. Datang seorang A'rab Badui, kemudian bala fil masjid. Kemudian pipis di masjid. Maka tanah itu pun jadi najis. Seandainya yang najis itu bisa dipakai sholat, maka Nabi tidak mungkin memerintahkan sahabat untuk mengambil air untuk menyiramnya. Semuanya Allah berwatahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, dan juga Allah Azza wa Tahira lit-ta'ifina wal-'akifina ruk'i sujud. Allah berikan jadikan Masjidil Haram itu tahirin untuk orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Artinya apa? Tanah ketika dia ada najisnya, maka secara otomatis tanah itu jadi tidak bisa dipakai untuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kuburan. Ya, la salata ila kubur, la salata ilal kubur. Janganlah engkau salat menghadap kuburan. Maka para ulama mengatakan menghadap ke kuburan saja haram, apalagi salat di makbarahnya, di kuburannya, maka tentu lebih haram. Ya, menghadap ke kuburan tidak boleh, Pak. Jenengan sholat di depannya ada kuburan, nggak boleh. Ketika sholatnya sholat yang ada ruku dan ada sujudnya. Sholat yang ada ruku dan ada sujudnya nggak boleh. Tuh, bagaimana kok ketika itu Rasulullah pernah sholat jenazah di atas kuburan? Iya, karena sholat jenazah nggak ada ruku dan nggak ada sujudnya. Dan itu hanya untuk sholat jenazah. Dan itu juga ketika memang tidak ada tempat lagi, atau mungkin ditakrimil mayyit, untuk memuliakan mayit itu. Rasulullah memuliakan orang yang liikramil mayyit, ya, untuk memuliakan apa yang sudah meninggal tersebut. Yang kedua adalah makbarah, dan juga tempat-tempat yang satu wilayah dengan kuburan sekalipun nggak ada kuburannya. Ini makbarah, kuburan luas ini. Sudah disiapkan tanah ini memang untuk tanah kuburan, tapi kuburannya baru di katakanlah di sepertiga sedikit di posisi seperti ini. Tapi masih satu tanah dengan makbarah, maka itu haram. Ya. La salata fil makbarah wala fil hamam. Tidak boleh solat di makbarah juga di hamam. Yang ketiga tadi hamam. Hamam itu apa? Hamam itu tempat untuk mandi, hamam.
Maka para ulama lebih menekankan lagi, kalau tempat untuk buang hajat lebih nggak boleh. Kalau hammam saja, tempat untuk mandi nggak boleh dipakai sholat, ya, hammam nggak boleh dipakai sholat, maka tempat untuk buang hajat tidak boleh lagi. Maka dia malah lebih nggak boleh. Kemudian kandang onta nggak boleh dipakai sholat. Rasulullah pernah ditanya Su'ila an sholat fi awtanil ibil, di tempat onta, maka beliau mengatakan la, nggak boleh. Wal ghanam, dan di kandangnya kambing, nah boleh sholat. Para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa sih? Apakah karena air seninya atau kotoran onta itu najis? Enggak, bukan di situ masalahnya. Bahkan air seninya onta itu bisa diminum. Ya, air seninya onta itu bisa diminum. Loh, kenapa enggak boleh? Karena para ulama mengatakan unta itu khuliqa min syayatin atau minasyaitan, diciptakan memiliki sifat-sifat setan. Unta itu, Pak, bukan dia dari setan, bukan, tapi memiliki tabiat setan unta itu. Maka diharamkan sholat di kandangnya unta. Nggak boleh sholat di situ. Ya. Sekalipun ini hukum umum, wa ju'ilat turbatu halana tahuran idza lam najidil ma'a wa ju'ilat turabu li tahuran. Allah jadikan debu suci untuk kami ketika kami tidak mendapati air. Wa ju'ilat turabu li tahuran, dan Allah jadikan debu suci untukku. Maka bisa kita pahami, debu yang bisa kita pakai untuk tayammum adalah debu yang suci, yang bukan dari kandang onta, yang bukan ada najisnya, yang bukan dari hindari debu-debu yang dari kuburan, makbarah, karena kita tidak jelas terlarangnya sholat di situ, apakah karena makbarah itu tempatnya mayit atau tentang kesuciannya tidak jelas, maka menghindari al-aula, al-akhwat itu hindari tayammum menggunakan tanah-tanah yang dilarang kita sholat di situ. Ya. Katakanlah ketika, dan madhab Syafi'iyah melarang juga tayammum memakai batu atau bekas batu yang terbakar sehingga jadi apa? Debu. Batu ketika terbakar kan hancur, itu nggak boleh, karena dia bukan turab, karena itu bukan apa? Bukan debu. Adapun turab secara umum adalah kita mafhum. Turab itu bahasa debu. Di sini kalau ada debu maka ini bisa dipakai. Di sini kalau ada debu bisa dipakai. Di sajadah kalau ada debu bisa dipakai. Di kopiahnya jenengan kalau ada debu bisa dipakai. Akan tapi kalau dia dari batu yang dipanaskan kemudian hancur, di situ mungkin keluar habuknya, keluar apa? Jadi ya kayak debu, maka itu. Dan ini juga untuk semua hal yang bukan dari debu. Contoh jenengan tayamum pakai napa? Bekas tebon dibakar, itu bukan debu, Pak. Atau damen
Damen sing dadi napa mari diobong dadi apa? Dadi debu itu bukan debu. Karena yang dimaksud adalah al-ard, debu dari apa? Dari bumi. Waju'ilatil ardu tahuran li, dan Allah jadikan tanah, debu yang berasal dari tanah, itu yang bisa kita pakai untuk apa? Tayamum. Adapun debu-debu yang hasil pembakaran, jenengan bakar nopo kemudian jadi debu, itu enggak, itu bukan dari tanah. Paham Pak ya? Nah, jadi maknanya di situ. Maka di sini juga para ulama berbeda pendapat debu yang bagaimana yang bisa kita pakai sholat. Tetapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah seluruh debu bisa, asal dia bisa kita katakan debu dari tanah. Debu dari tanah. Ya, debu yang dari tanah itu mungkin yang tanah tertiup angin nempel di mana, itu kan debu, maksudnya debu. Tanah itu katakanlah tanah nempel di kendaraan, debu. Tanah nempel di baju kita, debu. Maka semuanya debu. Ya. Wa an Ammar bin Yasir, dan dari Ammar bin Yasir Abul Yaqdan, julukan beliau apa? Kunyah beliau itu Abul Yaqdan, bapaknya yang senantiasa apa? Terjaga, Yaqdan. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidul ma'a fatamarraqtu fi as-sa'idi kama tamarraqu ad-dabah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhai Ammar dan juga Yasir bapaknya, yang Rasulullah SAW mengatakan sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Itu sudah luar biasa Pak. Kalau ada yang berani atau ada kabar dari langit, kabar dari para malaikat yang nyata ya Pak ya, nyata gitu, sebagaimana Nabi kita yang mulia SAW mendapatkan wahyu sehingga mengatakan sabran ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Keluarga Yasir adalah keluarga syuhada pertama kali Pak. Sumayyah ibunya Yasir adalah syahidah, awwalu syahidah fil Islam, yang pertama kali mati syahid di agama Islam, Sumayyah. Ya. Kemudian Yasir pun meninggal. Itu disiksa luar biasa, Pak. Zaman dulu masuk Islam taruhannya nyawa. Masuk Islam taruhannya nyawa. Maka bersyukur Pak, kita hari ini tuh bersyukur luar biasa ya Allah. Ilmu itu gak terhitung harganya, itu gak terhitung Pak. Kita saat ini bisa di sini menikmati ilmu berkat jasa para ulama kita.
jasa para kiai kita yang sampai saat ini kita bisa menikmati dengan luar biasa. Mungkin di saat dulu kita masih bodoh-bodohnya, masih ingkar-ingkarnya, masih kesana kemari nggak karuan, para ulama kita sudah dari kecil Pak, mentelaah buku. Kita masih kesana kemari, nggak jelas, sholat ditinggalkan, sholat kadang-kadang nggak tahu waktunya. Kita masih kesana kemari, nggak jelas. Baru-baru ini gitu kan. Para ulama udah dari kecil mentelaah. Maka ilmu itu nggak ternilai harganya, nggak ternilai sama sekali, Pak. Kita hari ini tinggal menikmati. Nggak bisa diukur dengan harta ilmu itu. Nggak bisa sama sekali. Di saat dulu kita masih bodoh, katakanlah masih mendekati jahiliyah, masih mendekati kekufuran, sehingga nggak bisa membedakan mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya tinggalkan. Semua hati kita kerjakan. Para ulama itu sudah berjibaku untuk kita hari ini, kita nikmati. Mereka luangkan waktu, nggak peduli. Di saat kita senang-senang di dunia, dia hajar itu dunia, nggak peduli. Mau orang itu bagaimana nikmatnya di dunia, dia nikmat dengan kitab-kitabnya. Di saat kita bisa bebas ke sana kemari, dia nggak peduli sama sekali. Dia fokus mentelaah, dia fokus menghafal, dia fokus membuat dirinya tersiksa, dan kita enak-enakan di sini. Ya. Di saat mungkin kita bebas dengan keluarga, bisa bersendau gurau, mereka enggak, Pak. Mereka memilih berdua-duaan dengan Al-Quran, berdua dengan kitab, berdua-duanya menghabiskan waktunya. Maka nggak ternilai ilmu itu, Pak. Itu nggak ternilai. Sebagaimana keluarga Yasir yang mereka tukarkan untuk Islam ini, bukan hanya waktunya seperti kita hari ini. Kita kan cuma waktu, datang ke sini menyempatkan waktu, gitu kan? Mereka enggak, Pak. Nyawa yang mereka taruhkan. Islam dibunuh taruhannya. Bukan hanya dibunuh, langsung disiksa. Sedikit demi sedikit disiksa. Supaya apa? Tujuannya kembali kepada agama jahiliyah. Tapi luar biasa. Sumayyah, Yasir, Ammar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sungguh tempat kalian adalah surga. Tempat kalian adalah surga. Ada enggak, Pak, berita yang lebih baik daripada itu? Enggak ada. Kita semua di sini tuh mencari itu, Pak. Enggak ada. Enggak ada kabar yang lebih membuat hati kita gembira, hati kita senang, kecuali ucapan yang sudah tertuju kepada kita, sabar, surga untukmu, gitu. Sabar. Dan ini bukan hanya untuk Yasir dan keluarganya, bukan, tapi untuk kita semuanya, Pak. Sabar, sabar. Gak ada yang mudah dalam beragama, gak ada. Sabar. Apapun yang dikatakan orang-orang di luar tentang ketika kita beragama, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, sabar. Kita semua akan dimintain pertanggungjawaban masing-masing. Terserah. Orang mau memberikan lakop apapun kepada kita, mau diberikan kata Wahabi, mau dikatakan apa, takfiri atau apa, terserah. Genggam Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, cukup. Adapun
ungkapan-ungkapan yang mereka karang untuk menjatuhkan orang yang ingin berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat dan para murid-muridnya, itu akan senantiasa ada dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yazaluna ummati dhahirina al-haq, la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Akan senantiasa ada dari umatku dhahirina alal haq, yang berdiri di atas kebenaran, la yadurruhum, tidak membuat gentar sedikit kepada mereka, man khalafahum, siapapun yang menyelisihi mereka, membenci mereka, memfitnah mereka, menghardik mereka, la yadurruhum, tidak membuatnya gentar sama sekali. Ibnu Taimiyah itu dipenjara 7 kali, Pak. Hanya membela apa? Yang pertama membela sifat-sifat Allah. Kemudian dipenjara karena Ibnu Taimiyah hidup di fase-fase apa? Sufisme. Orang-orang sufi menjadi penguasa. Dipenjara 7 kali, Pak. Yang pertama membela orang-orang yang mencela, dari orang-orang yang mencela Rasul, ya. Sehingga belum menciptakan kitab Sharimul Maslul, As-Sharimul Maslul, untuk orang-orang yang mencela Rasul, di penjara. Membela sifat-sifat Allah di penjara 7 kali. Belum mengatakan apa, ya, kalau saya dibunuh, maka saya syahid. Kalau saya diusir, dikeluarkan, dibuang, maka itu jadi hijrahku. Dan saya akan dakwah di tempat saya dimanapun saya berada, gitu. Dan kalau saya di penjara, maka itu ibadahku. Ya. Karena mereka membela kebenaran. Akan senantiasa ada orang-orang yang demikian, yang di atas kebenaran, tidak peduli orang itu ikut atau orang itu menyelisihi, tidak peduli orang itu memujinya atau orang itu mencelanya, nggak peduli, sama saja. Pujian manusia tidak menambahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Celaan manusia pun demikian, sama aja. Nggak ada bedanya dipuji ataupun dicela. Maka sabran, maka bersabarlah, dan semoga kita semuanya akan mendapatkan surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bersabarlah. Pasti banyak tantangan, pasti banyak cobaan, pasti banyak apa? Gangguan, pasti banyak godaan. Jangan digoda kanan dan kiri supaya untuk menyelisih jalan yang hak, itu pasti banyak, Pak. Syubhat, syahwat, itu pasti ada. Maka dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai Ammar dan juga Yasir dan juga ibunya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ba'athani Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW mengutusku fi hajatin, untuk sebuah keperluan. Fa ajnabtu wa lam ajidul ma. Kebetulan di perjalanan itu aku junub, gitu. Mimpi basah. Wa lam ajidul ma, dan aku tidak mendapati air. Fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqud dabbah. Maka aku berguling-guling, atau aku aja nangge, Pak. Pokoknya ngelipah sana, ngelipah sini, supaya dia dapati semua tubuhnya itu terkena apa? Sa'id, terkena debu. Berguling ke sana, berguling sini, berbolak-balik ke sana. Kama tamarraqud dabbah, sebagaimana hewan melata itu menyusuri tanah.
Thumma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fadzakartu lahu dzalik. Kemudian aku menceritakan keadaanku yang tadi. Faqala, maka beliau bersabda, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Thumma daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhah. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya engkau sebenarnya cukup seperti ini saja. Summa daraba biyadayhi al-ard. Rasulullah mempraktikkan memukulkan yadaihi, kedua tangannya ke bumi, darbatan wahidatan, satu pukulan saja, meskipun nanti di bawahnya ada dalil wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan lil wajh wa darbatan lil yadain. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, at-tayammum darbatan, tayammum itu dua tepukan, darbatan lil wajh wa darbatan lil yadain, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk tangan. Akan tapi sebagaimana kebanyakan para ulama, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan wasahhal a'immatu waqfahu. Akan tapi para imam menjadikan hadis ini hanya sahih sampai derajat mauquf. Itu hanya perbuatan Abdullah ibnu Umar, nggak sampai ke derajat apa marfu'. Ya, artinya dalil yang menunjukkan bahwasannya tayamum itu dua tepukan itu hanya sampai pada derajat mauquf, sahih mauquf. Ya, karena ada dalil yang lebih apa? Lebih sahih, asah min, yaitu dalil dari Ammar bin Yasir ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi intinya tayamum itu berapa tepukan, Mbak? Satu itu wajibnya. Ketika jenengan mengikuti dua boleh apa tidak? Boleh mengikuti para sahabat. Akan tapi yang lebih utama adalah yang pertama. Maka ada para ulama yang berpendapat tayamum itu dua tepukan, ada memakai dalil ini, dan mereka memarfu'kan, mereka menyampaikan hadis ini sampai kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis ini menurut a'immah, menurut kebanyakan para imam ahli hadis itu apa? Sahih sampai derajat mauquf, sampai pada perilaku sahabat saja atau ucapan sahabat saja. Adapun yang sahih dan lebih rajih adalah summa daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan, cukup satu kali. Ya, cukup satu kali. Summa masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi. Ya. Kemudian tangan kiri ini, tangan yang tadi ini kan, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, wa nafakha fihima, ada tambahan setelah ditepukkan, nafakha fihima, di apa? Ditiup. Itu yang tambahan Imam Al-Bukhari, di bawahnya ada Pak? Ya. Kalau yang Imam Muslim kan enggak ada. Tambahannya Imam Al-Bukhari wa nafakha fihima.
Kemudian setelah jenengan tepukan begini, jenengan apa? Tiupkan. Tangan kiri dipakai untuk mengusap tangan kanan. Kemudian apa? Wa dhahiru kafai. Kemudian apa? Apa ini namanya? Punggung tangannya. Kemudian apa? Wa wajhahu. Kemudian apa? Baru wajahnya. Bisa Pak? Caranya tayamum butuh loh ini jenengan. Kadang-kadang kita ditakdirkan nggak punya, jadi kita mungkin Allah takdir air gitu kan. Maka jenengan tayamum 1 kali tepukan. Jenengan mau tiup atau tidak nggak masalah. Mau jenengan tiup, kalau kebanyakan kuatir jenengan lonteng-lonteng ditiup gitu. Ya. Kemudian tangan kiri ini dipakai mengusap tangan kanan. Kemudian wadhahiru kaffaihi. Kemudian punggung-punggungnya baru ke wajah. Itu cara yang pertama. Menurut Imam Al-Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh. Ini masih hadis yang sama, masih dari sahabat Ammar bin Yasir. Kata Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini, wa daraba bi kaffaihi al-ardh. Rasulullah memukulkan tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima. Kemudian meniupkan atau meniup kedua tangannya tersebut. Ya Pak? Ditiup gitu. Summa masaha bihima wajhahu. Nah, ini kebalikan. Setelah ditiup dipakai ke wajah dulu. Wa kaffaihi, baru ke tangannya. Baru ke tangan. Ayo, yang mana yang rajih? Yang mana yang benar? Ini 2 hadis sahih. Yang satunya dari Imam Muslim, satunya dari Imam Al-Bukhari. Yang satunya tangan dulu, satunya wajah dulu. Gimana? Fa'abda'u bima bada Allah. Maka yang rajih adalah dimulai dari Allah memulainya. Jenengan bisa buka ayat tentang tayamum. Surat apa Mas? Surat tentang tayamum. Ini? Coba lafadznya. Dalam famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Al-Maidah. Maka fa'abda'u bima bada Allah. Para ulama mengatakan, maka kita memulai sebagaimana Allah memulai. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Allah memulai dari apa? Wajah dulu, baru ke tangan. Maka cara tayamum berbeda dengan wudhu malahan, gitu kan? Kalau wudhu kan tangan dulu, ya kan? Tapi Allah menyebut apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan juga dan usaplah menggunakan itu sa'idan thayyiban, itu wujud-wujud kalian, wajah-wajah kalian, dan juga tangan kalian. Itu yang paling bagus. Kalau pakai tangan dulu boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi ketika kita memegang pendapat yang namanya manusia, nggih, jenengan niku nek disukani ku milih ku sing paling apik nggih napa mboten? Nek jenengan disukani ibaratnya mobil wae wonten Pajero, wonten Tepa, wonten apa jenenge malih sing
motor-motor itu pasti milih sing larang, sing paling apik. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan misalnya kok milih bojo yang ngoten, milih sing iso paling apik. Nek omah nggih ngoten paling apik. Napa wae jenengan ku pengennya sing paling apik. Nah ibadah nggih ngoten. Nek wonten sing paling sae, maka pilih yang paling bagus tanpa mencela saudara kita yang memilih hal atau cara yang tidak sama dengan kita. Jenengan memilih untuk wajah dulu, silahkan, itu yang terbaik. Ya. Fa'abdi'u bima bada Allah, maka mulailah dengan Allah memulainya. Tapi kalau jenengan mau tangan dulu, saya kok nggak nyaman, kok wajah sih mau tangan dulu. Nah, Nabi ini juga pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti ini gitu. Ya. Adapun yang dua tepukan itu yang paling lemah, Mbak. Itu yang paling lemah. Yang dua tepukan ini ke tanah itu yang paling lemah. Yang satu tepukan itu kuat. Itu lebih kuat dari dua tepukan. Dan yang lebih kuat lagi ketika jenengan memulai wajah dulu daripada tangan dulu. Jadi satu tepukan jerek, jenengan mau tiup dulu atau mboten, yang penting jenengan pakai wajah dulu. Selesai ini baru tangan. Nggak usah nepuk lagi. Itu sudah cara-cara tayamum, Mbak. Dan ini sebenarnya sudah sudah mewakili semua bab ini gitu. Intinya ya gitu semuanya. Mungkin nanti ada perselisihan antara apakah tayamum itu untuk satu sholat saja, atau sholat ketika sholat nanti kemudian katakanlah jenengan sholat duhur. Karena ini perselisihan para ulama ya. Karena hadis yang tadi, hadis yang wa'titu khamsan la yu'tihinna man qabli, aku diberikan 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang sebelumku. Itu salah satunya apa? Wa su'ilatiyal ardu masjidan wa tahuran. Fa aina ma kuntum yudrikumus shalah falyusalli. Dimanapun kalian mendapati waktunya sholat tiba, maka sholatlah. Ini catatan. Artinya di sini boleh, para ulama maka dalil ini boleh langsung bertayamum ketika katakanlah adzan duhur. Adzan duhur. Gak ono banyu blas. Tapi mungkin kemungkinan nanti jam 2 itu ada. Mungkin ya nggak tahu kejadian apa, mati lampu berapa hari gitu, nggak sampai nggak ada air, semuanya kering atau bagaimana, pokoknya kejadian itu kita bayangkan nggak ada air lah gitu. Tapi jam 2 itu nanti ada gitu. Kan masih waktu sholat jam 2 kan. Nah, para ulama itu membolehkan jenengan langsung tayamum dengan hadis ini. Kapanpun kalian mendapati sholat, dimanapun kalian mendapati sholat, maka sholatlah. Kebetulan nggak ada air, maka boleh tayamum sekalipun nanti jam 2 ada air. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang harus menunggu ketika emang Madinah ada prasangka yang kuat, ada misalnya ada ya kayak tadi, ada perkiraan yang kuat, kira-kira jam 2 ada air, tunggu jam 2. Ya, tunggu jam 2, tunggu ada air baru sholat. Boleh langsung sholat, boleh tunggu jam 2. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.